Tanda kiamat yang ke-35, iltimasul ilmi indal asagir. Ilmu itu diambil dari orang-orang yang ilmunya masih cetek. Tidak mengambil ilmu kepada para ulama kibar. Ini juga menjadi salah satu pertanda kiamat. Di mana ilmu diambil di mana ilmu diambil dari orang-orang yang masih cetek ilmunya, para ulama kibar malah ditinggalkan, dijauhi. Ini salah. Jadi kalau ada yang kibar di tengah-tengah kita, ya ambil ilmu dari mereka. Kalau ada asogir yang para ustadz-ustadz kecil seperti saya ini contohnya, masih muda ya, ini emosionalnya masih tinggi. Sehingga apa ya bahasanya, ambil ilmu itu dari yang masih kecil-kecil kayak gini ya sifatnya sebatas taksil aja lah. Tapi yang gede-gede ya tetap ambil dari para ulama yang kibar. Ini yang diperintahkan. Nah kalau orang itu lebih suka ngambil dari sigor, dari yang masih kecil-kecil daripada yang kibar, para ulama-ulama besar, ini tentunya ada yang salah dalam manhaj berilmu, mengambil ilmu, menuntut ilmu. Itu bermasalah di dalam manhajnya. Harus pergi kepada kibar. Karena para kibar itu kedalaman fatwanya, kedalaman istimbatnya, kedalaman istidlalnya beda dengan yang sigor seperti saya dan yang lain-lain yang masih seusia ini. Yang terkadang luapan emosinya itu kayak meledak-ledak gitu ya. Nah itu yang sering bermasalah. Jadi oke lah ambil yang ringan-ringan aja. Itu yang sering saya sampaikan. Tapi tetap usahakan duduk di majelis yang para kibar karena mereka istimbatnya luar biasa. Ini yang tidak akan didapati dari para sigor, di mana lebih sering letterlek daripada kemampuan istimbat yang luar biasa. Rawal Imam Abdullah ibn Mubarak, Imam Abdullah ibn Mubarak meriwayatkan bisanadihi dengan sanadnya an Abi Umayyah al-Jumahi, dari Abu Umayyah al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyrati saati thalathan. Termasuk tanda kiamat itu ada 3. Ihdahunna, salah satunya itu an yaltamisal ilmu indal asagir, di mana ilmu itu diambil dari ulama-ulama yang ilmunya masih cetek, masih dangkal, belum kokoh di dalam keilmuan. Sedangkan ulama-ulama kibar itu siapa? Orang yang ilmunya dalam plus usianya juga sepuh. Menjamak dua ini itu namanya kibar ulama, ambil ilmu dari mereka. Itu yang didapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Wa su'ilal Imam Abdullah ibn Mubarak anil asagir. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah para ulama-ulama kecil ini. Apa jawaban beliau? Jadi Abdullah bin Mubarak ini gurunya para guru ilmu hadis ya. Zamannya Imam Ahmad itu. Imamnya ahli hadis itu. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Alladzina yaquluna bi ra'yihim. Jadi sigor-sigor itu siapa mereka? Asagir itu. Orang-orang yang ilmunya masih cetek itu siapa? Yang mereka itu sukanya hanya menyampaikan pendapat dari kepala dia. Ini asogir. Adapun kibar itu yang mereka lebih suka menukil daripada pendapat dia sendiri. La haula wala quwwata. Fa amma saghirun yarwi anhu kabir falaysa bisaghir.
Adapun yang masih muda kemudian para kibar meriwayatkan ilmu dari dia, maka dia bukan shagir, bukan kecil lagi. Dia sudah kibar walaupun usianya masih muda. Jadi ilmunya betul-betul tinggi. Walaupun dia masih muda tapi ilmunya tinggi, itu sudah kibar. Tapi kalau masih muda ilmunya cetek, ya itu namanya sigor. Yang lebih suka menggunakan pendapat dia daripada menukilkan kalamnya para ulama-ulama sebelum dia. Wa qala fi dzalika aidan, beliau juga berkata dalam bab masalah ini juga, atahumul ilm min qibal asaghirihim, yakni ahlul bidah. Ini termasuk tafsir asaghir, sigor itu siapa? Kata beliau ahlul bidah, yaitu ahlul bid'ah, itu dikatakan sebagai sigor. Orang-orang yang ilmunya cetek, mengambil ilmu dari mereka ahlul bid'ah, sehingga yang terjadi adalah kesesatan demi kesesatan. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammad. Orang-orang itu masih dalam kebaikan manusia itu selama ilmu yang datang kepada mereka adalah dari para sahabatnya Nabi SAW, wa min akabirihim, dan dari kibar-kibar mereka. Jadi kalau ilmu yang kita sampaikan kepada umat manusia itu kebanyakan adalah qala Allah qala Rasul, adalah apa-apa yang datang daripada para sahabat Nabi SAW, maka kita bahagia karena kebaikan itu banyak. Tapi kalau sudah ilmu yang disampaikan itu qala fulan, qala fulan, qala fulan, ya ini yang kasihan. Fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim. Nah, tatkala ilmu itu diambil dari sighar, anak-anak muda yang ilmunya masih cetek itu, apa yang terjadi? Wa tafarraqat ahwa'uhum. Mereka tercerai-berai, berpecah-pecah seperti hari ini. Karena munculnya anak-anak muda yang bergejolak, yang meledak-ledak, sehingga yang terjadi adalah perpecahan di tengah-tengah manusia. Halaku, yang terjadi setelah itu, setelah perpecahan, mereka binasa semua. Gara-gara perpecahan, pondoknya jadi morat-marit, kocar-kacir, izin-izin untuk ngurus operasional dan apa-apa juga jadi sulit. Ya karena mereka saling menjegal, ya Allah, yang terjadi di tengah-tengah kita gara-gara manusia tercerai-berai gara-gara hawa nafsu. Seharusnya yang ada itu saling mendukung, masalah pribadi jangan dibawa-bawa kepada masalah umat ya. Ini yang wajib kita pegang teguh. Jadi misalnya kita punya masalah sama siapapun, jangan sampai fasilitas umat itu jadi terbengkalai, jadi susah berkembang gara-gara kita punya dendam pribadi. Itu jangan sampai. Itu dosanya besar.